Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan satu informasi penting di mana ada di media nasional yang cukup viral terkait dengan politik nasional, dan ini pastinya akan banyak mengundang simpati dari masyarakat. Apa itu? Yaitu adalah kader PDIP antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang dimana digadang-gadang akan menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tapi ini masih lama. Hanya ini kan ini sudah digiring opini di media massa gitu, di media sosial agar mendapatkan simpati dari masyarakat. Tentu akan banyak hal-hal yang bisa kita analisis dari peta kekuatan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Saya secara pribadi sebenarnya melihat Ganjar Pranowo itu lebih baik daripada Puan Maharani, ya. Dan itu banyak survei-survei yang mengatakan seperti itu. Rata-rata survei menyatakan bahwa Ganjar Pranowo itu lebih baik daripada Puan Maharani. Hanya saja ya Ganjar Pranowo kan tidak punya partai gitu. Artinya dia menjadi kader partai politik yang bisa jadi dia tidak bisa mendapatkan kursi atau mendapatkan pintu kalau dia tidak melalui restu dari pembina atau ketua dari partai itu sendiri. Ya katakanlah di PDIP. Meskipun ya Ganjar bisa kan mengambil partai lain. Hanya saya lihat secara teori konflik massa ini memang PDIP cukup bagus dalam memanage sebuah konflik sehingga tidak terjadi dualisme. Ya. Oleh karena itu ya mari kita lihat beritanya. Ini saya kasih judul hasil survei lebih baik Ganjar Pranowo daripada Puan Maharani. Di sini kita bisa lihat uh, siapa calon presiden tahun 2024. Di sini diberitakan di Kompas TV ya. Uh, Survei Perkumpulan Kader Bangsa ARSC itu menempatkan Ganjar Pranowo pada posisi yang ketiga, di mana pada posisi yang pertama itu ditempati oleh Anies Baswedan dengan surveinya 17,01% dan disusul oleh Prabowo Subianto 14,31%, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo 11,25% dan Sandiaga Uno 6,87% dan Ridwan Kamil 5,86%. Nah, tentu kalau kita lihat dari survei, Ganjar Pranowo masih jauh dibanding dengan Prabowo maupun dari Anies Baswedan. Gitu. Sekarang pertanyaan kenapa sampai ada diskusi atau katakanlah wacana-wacana terkait dengan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Apakah ada sesuatu yang mereka rencanakan atau apa gitu? Dari hasil survei Litbang Kompas itu menempatkan Ganjar Pranowo bukan urutan ketiga tapi urutan keempat. Urutan pertama Joko Widodo, nah, urutan kedua itu adalah Prabowo Subianto, urutan ketiga adalah Anies Baswedan, dan urutan yang keempat adalah Ganjar Pranowo, dan urutan ketiga adalah Sandiaga Uno. Ini dilakukan survei pada tanggal 13 sampai 26 April 2021. Jadi tentu setiap juga kalau kita lihat dari survei yang tadi, Jokowi itu tidak masuk dalam kategori ya. Ya, tetapi kalau di Litbang ini Jokowi dimasukkan dalam kategori. Tentunya kalau dari syarat presiden menurut aturan perundang-undangan bahwa Jokowi tidak bisa lagi 3 periode gitu, kecuali aturan itu diubah. Selanjutnya, kalau kita lihat dari wacana yang ada antara Ganjar dan Pranowo versus Puan Maharani, ini saya ambil dari CNN gitu, itu melihat bahwa ada semacam profil ya atau potret elektabilitas Ganjar versus Puan. Puan Maharani itu pernah menjadi ketua DPR RI
tahun 2019-2024. Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng 2 periode dari tahun 2013 sampai 2023. Tentu kalau kita lihat dari profil yang ada ya, singkatnya ini mereka mempunyai basis massa. Pertama, basis massa yang jelas. Yang kedua adalah mereka pernah memegang jabatan di legislatif. Nah, tetapi Ganjar Pranowo ya bukan hanya di legislatif, tapi eksekutif sebagai gubernur ya. Tentu ini kalau kita lihat dari sepak terjangnya, Ganjar Pranowo sudah merasakan uh, memerintah atau berkuasa di legislatif ataupun di eksekutif. Sedangkan di Puan Maharani baru di legislatif dan menjadi pengurus partai gitu ya. Tentu di sini kalau kita lihat dari peta politik, peta kekuatannya lebih baik Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo pernah menjabat di eksekutif maupun di legislatif, bahkan menjadi kader partai politik. Kemudian selanjutnya dari survei akar rumput strategi consulting yang melakukan survei tanggal 26 April sampai 18 Mei itu menempatkan Ganjar Pranowo pada urutan yang pertama. Kemudian indikator politik urutan yang pertama juga Ganjar Pranowo. Kemudian kelompok diskusi dan kajian opini politik Indonesia atau Kedai Kopi itu Ganjar Pranowo. Kemudian Indonesia Political Opinion itu Ganjar Pranowo juga ditempatkan pada urutan yang pertama. SMRC juga Ganjar Pranowo, carta politiknya juga Ganjar Pranowo. Kemudian di Lembaga Survei Indonesia, Ganjar Pranowo juga ditempatkan sebagai urutan yang top dibanding dengan Puan Maharani. Kalau kita lihat dari dugaan-dugaan yang ada, saya melihat bahwa ada dugaan-dugaan yang dimainkan oleh entah itu media ataupun kader-kader partai politik, utamanya di PDIP. Ada beberapa hal yang menurut saya dugaan-dugaan ini yang bisa mungkin akan ditebak sesuai dengan ya nanti akan berjalannya waktu akan ditebak dengan pasti. Yang pertama adalah strategi mendongkrak nama-nama kader partai PDIP, karena kalau kita lihat dari survei yang ada memang kader partai PDIP selain dari Jokowi ini memang cukup riskan, cukup berbahaya untuk tidak menjadi penerus dari Jokowi atau tidak bisa lagi memegang tampuk kekuasaan presiden. Yang kedua itu adalah skenario memenangkan Ganjar dengan membuat wacana baru dan sensasi baru. Ya bisa jadi ini adalah satu strategi seperti Jokowi dulu, yang dimana Jokowi pernah juga dihadang untuk tidak menjadi lagi tidak menjadi mencalonkan diri sebagai presiden karena harus menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan itu ternyata mendapatkan opini reaksi dari publik bahwa publik lebih banyak menyukai Jokowi daripada yang lainnya. Akhirnya PDIP merestui untuk menjadikan Jokowi sebagai calon presiden untuk kader PDIP. Boleh jadi skenarionya mungkin seperti itu juga ya. Kita tidak tahu, tapi ini kan dugaan-dugaan. Yang ketiga adalah ancaman bagi PDIP yang tidak bisa membangun sistem demokrasi yang menyeluruh di internal partai. Ya kalau katakanlah ini dilihat dari survei yang ada, kemudian misalnya Ganjar Pranowo itu adalah kader yang terbaik di antara kader-kader yang lain, dan mungkin itu cukup melejit dia, ya kemudian dia harus ya misalnya dicarikan kasus, misalnya kasus korupsi atau kasus apa, atau ya dibuat komunikasi politik yang yang lobby-lobby yang baik. Misalnya Ganjar Pranowo harus nanti ya pilpres selanjutnya bukan 2024, bisa jadi kan gitu. Jadi ini bisa jadi ini adalah ancaman bagi PDIP kalau tidak bisa membangun sistemnya secara demokrasi gitu. Tetapi akan menjadi satu kekuatan bagi PDIP kalau dia bisa membangun sistem demokrasinya dengan baik. Ya katakanlah seperti ya kemarin pada waktu Jokowi itu, ya
itu bisa dia di PDIP bisa membangun sistem demokrasi yang cukup baik meskipun ya dalam internal partai kan ada ya namanya opini yang berbeda, tetapi khusus di PDIP memang dalam pertarungan politik atau dalam uh, uh, konteks politik di Indonesia ini PDIP cukup bisa mengendalikan konflik yang ada dibanding dengan partai katakanlah Demokrat, partai Golkar atau Hanura yang sudah terbagi menjadi dua ya. Dan ini PDIP memang sangat kuat dalam hal solidaritas. Ini kekuatan dari PDIP. Kalau katakanlah bisa membangun solidaritas yang baik, akan menciptakan satu iklim demokrasi yang baik. Tetapi kalau misalnya Puan Maharani dipaksakan dengan survei yang seperti tadi, tentu ini akan menjadi satu apa namanya satu kelemahan ya, ya ancaman bahwa ya PDIP tidak bisa lagi kader PDIP tidak bisa lagi menjadi calon presiden gitu. Tetapi ya namanya politik tidak bisa kita tebak ya gitu. Kemudian yang keempat adalah menggiring opini yang ya tidak berfaedah karena Pilpres masih lama tahun 2024. Ini 2021 ya masih ada 3 tahun ya. Gitu. Katakanlah 2 tahun. Tapi ini masih lama, masih banyak yang harus dikerjakan oleh kader PDIP untuk bisa mendapatkan simpati dari masyarakat gitu. Tentu semuanya bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kelemahan, ancaman maupun peluang yang bisa dimanfaatkan. Tergantung bagaimana nantinya para kader-kader PDIP itu bisa bekerja dengan baik. Tentu bukan hanya PDIP saja, ada Partai Demokrat yang sekarang mencari simpati juga dengan apa namanya dengan melihat pada manajemen konflik di internal partainya. Kemudian dari Golkarnya juga seperti itu. Kemudian dari Gerindra juga. Gerindra ini cukup bagus. Kalau kita lihat Gerindra cukup bagus dalam hal manajemen konflik karena yang didengarkan di Gerindra ini adalah Prabowo Subianto. Jadi memang Prabowo Subianto ini memang akan digadang-gadang juga akan menjadi calon presiden. Tapi apakah masih punya kemauan Prabowo Subianto atau tidak? Semuanya akan kembali kepada persepsi masyarakat, dukungan masyarakat, dan kemauan dari Prabowo Subianto untuk masuk dalam bursa pemilihan presiden RI tahun 2024. Semuanya akan kita tunggu. Tentunya ya yang paling penting adalah bagaimana menjaga stabilitas keamanan nasional. Ya namanya politik ya setiap saat bisa berubah. Dalam hitungan menit pun itu bisa berubah. Apalagi ini hitungan tahunan. Tentu ini masih sangat jauh perkiraan kita. Dan kita harapkan kondisi nasional kita tetap stabil, perekonomian kita tetap stabil, dan kondisi kesehatan masyarakat juga terjaga. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.